Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wahyu pasal 3 ayat 20 sampai 22 saya bacakan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu Saudara-saudari, Wahyu 3 ayat 20 sampai 22 ini adalah bagian dari wahyu Tuhan yang diperintahkan kepada Yohanes untuk ditulis dan diberikan kepada jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia ini adalah jemaat yang tidak panas, tidak dingin, suam-suam kuku. Mereka adalah jemaat-jemaat yang mengatakan bahwa mereka kaya, mereka tidak kekurangan apa-apa. Namun mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka melarat, mereka malang, miskin, buta, dan telanjang. Dan kaya secara jasmani, miskin secara rohani ini tidak disadari sering dialami juga oleh orang-orang di zaman kita sekarang ini. Oleh umat-umat Tuhan di zaman modern ini. Mereka tidak sadar bahwa mereka miskin rohani karena mereka secara jasmani sudah tercukupkan. Jadi secara rohani mereka merasa bahwa mereka belum membutuhkan Tuhan. Mereka merasa bahwa apa yang mereka miliki, kecukupan secara jasmani sudah cukup untuk membuat mereka merasa aman dan nyaman. Sehingga mereka lupa bahwa secara rohani mereka membutuhkan persekutuan, mereka membutuhkan pergaulan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan ini kita bisa mengetahui ini melalui ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus ingin masuk terlibat dalam setiap kehidupan umatnya. Dan ia ingin makan bersama-sama. Dalam makan, dalam meja makan tentunya ada bincang-bincang di sana. Ada pergaulan yang erat. Dan ini yang dilupakan oleh jemaat di Laodikia. Ini yang mereka abaikan karena mereka merasa sudah nyaman, sudah aman. Segala sesuatu secara jasmani cukup. Dan ini pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita secara jasmani kaya, aman, nyaman, namun secara rohani kita miskin pergaulan. Kita biarkan Tuhan Yesus di depan pintu, dia mengetuk-ngetuk tapi tidak kita bukakan. Kita tidak mengizinkan dia untuk makan bersama-sama, untuk bergaul dengan kita. Tuhan tolong supaya kita bisa belajar melalui jemaat-jemaat di Laodikia ini. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa secara jasmani aman dan nyaman itu tidak menjamin bahwa kami ini cukup dalam bergaul dengan Engkau. Secara rohani kami sudah kaya. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa kami juga butuh secara kaya secara rohani. Kami butuh pergaulan dengan Engkau. Kami perlu Tuhan terus menjaga hubungan yang erat dengan Engkau. Terus dalam hubungan pribadi, makan bersama-sama dengan Engkau dan Engkau bersama-sama dengan kami dalam setiap waktu kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami semua supaya terus mengingat Tuhan, mencari Engkau, bergaul erat dengan-Mu. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Mereka akan menjalankan segala aktivitas mereka. Yang bekerja, yang berwirausaha, Tuhan berkati. Tuhan beri hikmat, Tuhan urapi. Tuhan beri kecakapan dalam mengerjakan segala pekerjaan mereka. Bagi yang belajar, yang kuliah, Tuhan berkati. Tuhan beri pengertian sehingga mereka dapat mengerti, menerima setiap pelajaran dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan berkati umat-umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah, Tuhan hiburkan. Yang butuh jalan keluar, Tuhan beri jalan keluar. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan.
cukupkan kehidupan mereka Tuhan. Tuhan juga berkati dalam menjalankan segala sesuatunya. Tuhan jaga lindungi, jauhkan dari segala hal yang tidak baik, sakit penyakit, mara bahaya, apapun Tuhan yang tidak kami inginkan. Juga dari jauhkan dari orang-orang yang ingin berbuat jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.